Cerita kemarin diakhiri dengan matinya Komandan He di tangan Fei Long. Setelah He dibunuh, Fei Long ini akan melaporkan ini ke divisi disiplin militer. Dia meminta ke Zheng dan kawan-kawan untuk tidak menyebarkan masalah ini. Jangan sampai kejadian ini dapat merusak moral pasukan. Sementara Kapten Lu di sini, dia ditugaskan untuk mengambil alih posisinya He sebagai komandan pasukan. Nah, Jenderal Fei Long ini sangat berharap Lu tidak mengecewakannya. Setelah itu, Fei Long langsung pergi dari tempat ini. Lalu di sini Zheng berterima kasih kepada Senior Meng karena udah membawa bantuan. Di sini Senior Meng memuji kekuatan Zheng karena udah bisa menahan He sampai sejauh ini. Tapi entah kenapa mereka berdua ini jadi awkward banget. Untungnya ada COD yang mencairkan suasana. Setelah itu, Komandan Lu menanyakan ke Senior Meng kenapa dia bisa membawa Jenderal Fei Long ke sini. Senior Meng pun menjawab kalau itu semua berkat Guru Su. Karena Jenderal Fei Long ini gak akan menolak permintaan dari putri tetua kekaisaran Fantian, yaitu Guru Su. Setelah itu saat melihat Zheng dari belakang, dalam hati Senior Meng bilang kalau potensinya Zheng ini benar-benar sangat besar. Dan Guru Su dari awal udah mengetahui itu. Senior Meng merasa kalau kedepannya nanti bakalan lebih seru. Singkat cerita, setelah semuanya beres, Zheng dan yang lainnya pamit kepada Komandan Lu buat pulang kembali ke sekte. Saat Teo pulang, di sini Zheng memanggil nama adiknya. Zheng yakin habis ini dia pasti akan menemukan adiknya. Sementara di tempat lain terlihat Xielang yang sedang ritual untuk menyelesaikan senjata terbarunya yang berupa seruling ribuan parasit. Di sini Xielang mengorbankan banyak banget jiwa untuk senjata tersebut. Bahkan para serangga bila pun dijadikan tumbal untuk senjata tersebut. Dan akhirnya ritual untuk senjata itu pun berhasil diselesaikan. Tapi ternyata tujuan dibuatnya senjata tersebut untuk membantu Tuan Cui Xie agar berhasil melatih keterampilan ilahi dan membangun kerajaan ilahi. Xielang pun ketawa dengan sangat puas atas keberhasilannya ini. Scene berganti ke Guru Su. Di sini Guru Su yang sedang bermain alat musik didatengin sama Luo Zheng. Menyadari ada Luo Zheng, Guru Su pun langsung bilang kalau Zheng ini sangatlah berani dan tulus. Bahkan Jenderal Fei Long memberikan pujian yang tinggi kepada Zheng ini. Mendengar itu, Zheng ini bilang kalau kemampuannya masih kurang banget dan sering bertindak gegabah. Lalu Guru Su pun menanyakan berapa banyak serangga bila yang Zheng bunuh. Zheng pun menunjukkan inti kristal yang didapat setiap dia membunuh serangga bila. Dan totalnya kira-kira ada 626 inti kristal dari serangga bila dewasa. Menurut Guru Su ini hasil yang banyak, tapi ini tidak terlalu mengejutkan baginya. Lalu Zheng menunjukkan satu inti kristal lagi yang berbeda. Nah, saat melihat itu Guru Su ini kaget banget dan sedikit gak percaya. Karena itu adalah inti kristal dari Ratu Serangga Bila yang berada di tahap pencerahan jiwa. Tentu aja Guru Su ini bingung, dia pun menanyakan gimana caranya Zheng ini dapat inti kristal tersebut. Zheng dengan malu-malu cuma bilang kalau dia kebetulan mengambil jiwa tersebut. Tentu aja Guru Su ini gak percaya, mana mungkin itu kebetulan. Ditambah inti kristal ini tuh bener-bener langka banget. Mana mungkin bisa didapat dengan cara kebetulan. Di sini sih gue salpok banget sama Guru Su ini, deket banget sama mukanya Zheng. Ditambah Guru Su ternyata cakep banget kalau dilihat dari deket. Hehe. Oke, lanjut. Di sini Zheng meyakinkan Guru Su kalau dia benar-benar kebetulan mendapatkan inti dari Ratu Serangga Bila. Mendengar itu Guru Su mempercayai Zheng. Setelah itu Guru Su meminta token murid kepada Zheng. Zheng pun langsung berikannya. Ternyata Guru Su di sini menambahkan poin ke dalam token muridnya Zheng. Poin Zheng sekarang total ada 1126 poin. Karena poin ini bisa dibilang sangat banyak, Guru Su pun menanyakan kira-kira poin ini bakal Zheng pakai buat apa. Zheng pun menjawab kalau dia ini pengen mengunjungi pavilion Tianji. Mendengar itu Guru Su langsung tahu kalau tujuan Zheng ini untuk menemukan keberadaan gunung api penyucian. Di sini Guru Su langsung menasihati Zheng kalau masalah yang dihadapi Luoyan, adiknya Zheng, itu lebih rumit dari yang Zheng kira. Dan bahkan itu sebuah masalah yang gak bisa ditangani Zheng saat ini. Kalau Zheng benar-benar maksa pengen ke sana, berarti Zheng ini tidak lebih baik dari orang bodoh. Tapi karena Zheng ini orangnya batu, dia pun tetap pengen menyelamatkan adiknya ini.
Karena tujuan Luo Zheng ya cuma satu, yaitu untuk menyelamatkan adiknya. Dia juga gak peduli dengan masalah yang lebih besar, karena keamanan adiknya itu segalanya buat Zheng. Melihat Zheng yang sangat keras kepala, Guru Zhou pun marah dan langsung meninggalkan Luo Zheng. Karena kebetulan dia juga ada panggilan buat melakukan rapat dengan tetua yang lain. Singkat cerita, di sini Zheng sedang melakukan kultivasi untuk membangkitkan beberapa sisik naga. Terlihat kalau di kultivasinya kali ini Zheng hanya dapat membangkitkan 6 sisik naga. Dan sekarang Zheng juga merasa dirinya ini udah mencapai puncak ranah penyempurnaan Sum-Sum. Zheng pun semakin yakin kalau sebentar lagi dia pasti bertemu dengan adiknya. Di malam harinya Zheng datang ke Pavilion Tianji. Pavilion Tianji ini adalah tempat semua informasi yang masuk ke Sekte King Yun. Semakin rahasia informasinya, maka semakin dalam juga informasi tersebut disimpan. Dengan sangat hati-hati Zheng pun masuk ke dalam. Di sini Zheng menemukan sebuah pintu. Zheng pun mencoba untuk membuka pintu tersebut. Saat pintu tersebut terbuka, Zheng tiba-tiba tersedot ke dalam pintu itu. Lalu Zheng ini seperti terjatuh dari atas langit. Dan pas sudah nyampe dasar, tiba-tiba Zheng masuk ke dalam pintu yang sama. Sehingga Zheng pun kembali ke tempat awal. Sepertinya tempat itu memiliki formasi terlarang. Zheng berpikir dengan menggunakan kekuatannya mungkin bisa menghancurkan formasi tersebut. Tanpa pikir panjang, Zheng langsung menggunakan kekuatannya. Tapi tiba-tiba keluar Xiaodi dari pintu tersebut. Untungnya Zheng di sini berhasil membelokkan pukulannya, sehingga pukulannya tidak mengenai Xiaodi. Zheng pun bingung kenapa Xiaodi bisa masuk melewati pintu tersebut. Xiaodi pun langsung menunjukkan ke Zheng kalau di sini tuh ya tinggal lewat aja. Dan terlihat emang sangat mudah. Sepertinya larangan tadi hanya berlaku buat Luo Zheng atau buat orang lain selain Xiaodi. Makanya Zheng ini gak bisa masuk ke dalam pintu tersebut. Setelah itu tiba-tiba ada suara penjaga yang menyadari keberadaan Zheng. Melihat itu Xiaodi pun mengajak Zheng buat bersembunyi. Dan mereka berdua ini sembunyi di dalam lemari yang sangat sempit. Di sini mereka berdua benar-benar kelihatan so sweet banget. Dan muka Zheng di sini tuh memerah. Apakah Zheng ini baper? Tapi kalau ini sih bukan Zhengnya yang baper, tapi gue yang baper. Ngeliat mereka gemes banget, asli. Apalagi mereka saling lihat-lihatan. Ayo, siapa di sini yang baper juga? Setelah penjaganya ini pergi, Xiaodi ini keluar duluan. Sementara Zheng di sini dia sempat bengong. Sepertinya dia ini salting karena dia melamun dan jantungnya juga berdetak sangat cepat. Setelah itu mereka berdua ini kembali ke pintu yang tadi. Di sini Xiaodi penasaran apakah benar ada sebuah larangan di pintu tersebut. Saat dibuka ternyata larangan tadi langsung hilang. Xiaodi pun mencoba untuk mengajak Zheng buat masuk ke dalam. Dan sekarang Zheng benar-benar bisa masuk ke ruangan ini. Zheng sangat berterima kasih ke Xiaodi. Lalu Xiaodi menyuruh Zheng buat segera pergi mencari tahu tentang gunung api penyucian. Di sini ada kejadian lucu banget di mana Zheng kejedot tembok di saat habis menatap Xiaodi. Sementara Xiaodi melihat itu pun dia tertawa dan pura-pura gak lihat. Singkat cerita, Zheng pun berhasil menemukan dokumen tentang gunung api penyucian. Zheng langsung memanggil Xiaodi untuk melihatnya. Dan pas kotak ini diangkat sama Xiaodi, tiba-tiba ruangan yang ada di sini bergerak dan muncul sebuah benda gitu di tengah-tengah ruangan ini. Sepertinya itu adalah sebuah kunci kombinasi, yaitu pilar surgawi dan cabang duniawi. Zheng pun mencoba untuk memutar tombol yang ada di sini untuk memecahkan teka-tekinya. Tiba-tiba ruangannya bereaksi lagi dan pintu keluar dari ruangan ini tertutup secara tiba-tiba. Setelah itu muncul sebuah sihir yang mengeluarkan banyak anak panah. Melihat itu Zheng pun langsung menangkis semua panah tersebut dengan menggunakan belatinya. Tapi anak panahnya ini bukan hanya itu aja. Karena sekarang muncul lagi anak panah lebih banyak yang mengarah ke Luo Zheng. Luo Zheng pun tetap berusaha untuk menahan semua anak panah dan menghindarinya. Sementara Xiaodi dia mencoba untuk memecahkan teka-tekinya. Abis itu tiba-tiba keluar seekor ular raksasa. Melihat itu Zheng langsung menyerang, tapi sayang di sini Zheng malah tertangkap sama ular tersebut. Zheng benar-benar dihajar habis sama ular ini. Untungnya tak lama setelah itu Xiaodi berhasil memecahkan salah satu teka-tekinya, sehingga itu membuat ularnya menghilang. Baru aja ularnya menghilang,
tiba-tiba Zeng melihat sebuah elemen api yang keluar dari dinding. Api tersebut mengarah ke arah Xiaodi, sehingga hal itu membuat Zeng pun dengan cepat langsung melindungi Xiaodi. Di sini Zeng menggunakan tubuhnya untuk menahan api tersebut sampai-sampai muka Zeng gosong karena terkena api itu. Tak lama setelah itu keluar sebuah asap beracun. Sepertinya setiap Xiaodi berhasil memecahkan teka-tekinya, maka akan keluar sebuah serangan. Saat gas tersebut hampir banget menyentuh Zeng dan Xiaodi, di sini untungnya Xiaodi benar-benar berhasil menyelesaikan semua teka-tekinya, sehingga gas beracun tersebut langsung menghilang tepat sebelum mengenai mereka. Habis itu, karena teka-tekinya udah selesai, kotak informasi yang tadi langsung berpindah ke tempat ini. Tapi pas kotak tersebut terbuka, ternyata kotak itu udah kosong. Tidak ada isinya apa-apa. Zeng pun benar-benar sangat terkejut. Kenapa benda tersebut bisa kosong? Siapa kira-kira yang ngambil itu? Scene tiba-tiba berganti ke gunung api penyucian. Lihat di sini ada seorang cewek yang sedang duduk-duduk santai di pinggir tebing. Sepertinya dia adalah Luoyan, adiknya Luo Zeng. Di sini adiknya Luo Zeng melihat burung-burung yang terbang. Dia pun merasa iri karena mereka bisa terbang bebas. Sementara dia di sini dikurung di tempat yang membuatnya gak bisa kemana-mana. Di sini Luoyan juga penasaran dengan kabar ayahnya dan juga kakaknya di rumah. Lalu dari belakang muncul seorang pria bernama Wang Yan. Di sini Wang Yan membawakan surat dari Luo Zeng untuk diberikan kepada adiknya. Mendengar itu, Yan menjadi semangat karena akhirnya Zeng mengirimkan sebuah surat kepadanya. Tapi di surat tersebut, Zeng bilang kalau keadaan di rumah baik-baik aja. Padahal yang seperti kita tahu di dalam keluarga Luo ada seorang pengkhianat. Di sini adiknya merasa ada yang aneh ketika Zeng tidak menjelaskan tentang pelatihannya. Karena dari dulu Zeng ini suka bercerita tentang latihannya kepada adiknya ini. Si Wan Yang ini pun memberikan alasan kalau Zeng ini sibuk merenovasi rumah utama. Jadi surat yang dibikin ini pendek banget. Kemudian Wang Yang pun memberikan sebuah benda yang dititipin sama Zeng, yaitu berupa ketapel. Karena mungkin alat tersebut bisa membuat Luoyan ini menjadi senang. Sebab ketapel tersebut adalah ketapel khusus yang dibuat kakaknya untuk Luoyan. Setelah itu, sekarang Wan Yang memberikan sebuah jepit rambut. Ini barang bukan dari Zeng, melainkan dari dirinya sendiri. Tapi sayang, Luoyan di sini menolak pemberian dari Wan Yang, sebab dia tidak membutuhkannya. Dia maunya ya barang dari Luo Zeng aja. Di sini Wan Yang tidak menyerah. Dia pun menawarkan diri kalau dia bersedia buat menjenguk Luoyan setiap hari agar Luoyan tidak merasa bosan. Tapi ya karena Yan ini emang gak suka sama Wan Yang, dia pun tetap menolak tawaran-tawaran dari Wan Yang. Luoyan cuma minta ke Wan Yang untuk mengirimkan surat-suratnya aja. Keren banget Luoyan ini, bener-bener jual mahal ke cowok. Mantap lah, jangan sampai jual murah. Scene balik lagi ke Luo Zeng. Di sini Zeng bingung gimana lagi caranya untuk menemui adiknya. Sementara Xiaodi dia terus mengecek kotak informasi ini. Dan saat dicek ternyata ada sebuah surat pinjaman. Kata surat tersebut, peta ke gunung api penyucian diambil oleh seorang bernama Wang Yan. Ternyata petanya ini diambil sama orang tadi. Anehnya Zeng di sini gak kenal sama Wang Yan. Lah, bukannya Wang Yan tadi yang ngebawa surat dari Zeng? Sangat-sangat mencurigakan sekali. Oke, lanjut. Di sini Xiaodi bilang kalau dia bisa melacak seorang dengan menggunakan aroma baunya. Di sini Xiaodi pun menggunakan jurusnya untuk melacak bau dari orang yang mengambil peta tersebut. Melihat jurus Xiaodi yang sangat-sangat membantu, Zeng pun sangat senang. Dia langsung memeluk Xiaodi. Setelah itu, Zeng dengan segera langsung memasuki sebuah portal yang dibuat sama Xiaodi ini dengan ditutur kupu-kupu buatan Xiaodi. Di sini Zeng terlalu buru-buru padahal dia belum mendapatkan token akses. Nah, pas Zeng mengikuti kupu-kupu Xiaodi, dia melihat Luo Peiran. Sepertinya Wang Yan ini adalah orang suruhannya Luo Peiran. Dan ternyata emang bener, Wang Yan ini adalah suruhannya Luo Peiran. Dan barang-barang tadi adalah barang-barang titipan dari Luo Peiran, bukan dari Luo Zeng. Peiran ini berencana untuk mendekatkan adiknya Zeng dengan Wan Yang.
Mendengar mereka menggibahin adiknya, Zheng pun menjadi marah. Sementara Wang Yan di sini bilang kalau adiknya Zheng cuma peduli dengan surat-surat dari Zheng. Mendengar itu Zheng pun bingung, kenapa bisa ada surat dia? Padahal Zheng sendiri gak merasa menulis surat atau apapun itu yang berkaitan dengan adiknya. Kata Zheng, si Wang Yan ini tuh dari kecil udah sering mengganggu adiknya. Dia gak pengen lah adiknya deket dengan si Wang Yan ini. Zheng pun langsung keluar dari persembunyiannya. Dia marah terhadap Luo Peiran. Kenapa dia menulis surat palsu untuk adiknya? Mendengar itu Wan Yang sempat bingung. Ternyata dari awal Wan Yan ini gak tahu kalau surat yang dia bawa adalah surat palsu yang dibuat oleh Luo Peiran sendiri. Di sini Wan Yang memberikan salam kepada Luo Zheng dan menanyakan kabarnya. Luo Zheng pun bilang kalau sekarang dia sudah bergabung dengan Sekte King Yun, tepatnya di Puncak Gerimis. Lalu Wan Yan ini bilang kalau dia benar-benar gak tahu kalau surat-surat yang dia bawa adalah surat palsu. Dan juga dia bilang kalau adiknya sangat kangen terhadap Luo Zheng ini. Mendengar perkataan Wan Yang sangat halus, Zheng merasa dia ini sangatlah sopan. Tapi hal itu malah ngebuat Zheng ini lebih waspada. Karena kayak aneh banget gitu loh. Di sini Wan Yang mengaku kalau dia pengen di masa depan nanti menikahi adiknya Zheng. Tapi karena adiknya tidak menyukai Wan Yang, Zheng pun merasa kalau dia tidak layak untuk menikahi adiknya ini. Mendengar itu Luo Peiran menjadi marah. Karena jika Luo yang diizinkan buat menikahi Wan Yan, itu akan menjadi sebuah keberuntungan buat keluarga Luo. Tapi tentu aja itu gak ngaruh lah buat Zheng, karena Zheng sendiri kan udah keluar dari keluarga Luo. Melihat Zheng yang sangat keras kepala, Luo Peiran pun pengen membunuh Luo Zheng. Dan Wan Yang juga tidak akan ikut campur dalam pertarungan keluarga ini. Peiran ini pengen membunuh Zheng karena pada saat itu Zheng diselamatkan oleh Xielang yang ngebuatnya bisa hidup sampai sekarang. Dan sekarang Zheng tidak akan ada lagi yang melindunginya. Lalu Peiran pun langsung menyerang dengan jurus 9 serangan ledakan darah. Di sini Zheng berusaha untuk menghindari semua serangan dari Peiran. Tapi ya serangan Peiran tidak sampai situ aja. Dia menyerang lagi dengan tinjunya. Kali ini Zheng menahan serangan tersebut dengan tangannya. Setelah itu Peiran pun bingung kenapa jurusnya tidak berguna sama sekali untuk menghadapi Luo Zheng. Mengetahui kekuatan Peiran yang gak mempan terhadap Zheng, Zheng malah manas-manasi Peiran. Akhirnya Peiran pun kebawa emosi dan dia semakin marah. Nah di saat itulah Zheng langsung masuk dan menendang Peiran sampai dia terpental. Di saat Peiran terpental, Zheng tidak berhenti sampai situ aja. Dia masih terus lanjut menyerang dengan sangat brutal. Bahkan sampai Peiran ini gak bisa bergerak sama sekali. Lalu di sini Zheng menggunakan segel penakluk gunung untuk menyegel kekuatan dari Luo Peiran dan menggunakan pukulannya untuk mengakhiri pertarungan bersaudara kali ini. Peiran yang berada di ranah Ignite pun dibuat tak berdaya di hadapan Luo Zheng. Padahal Zheng ini hanya ranah penyempurnaan sumsum. Di sini Zheng mendekat ke arah Peiran sambil bilang kalau Peiran ini hanyalah pecundang yang mengandalkan pil untuk berkultivasi. Tapi ya meskipun ranahnya itu tinggi, tapi itu gak berguna sama sekali. Karena ya kekuatannya gak murni. Lalu di sini Peiran memohon ampun kepada Zheng agar dia tidak membunuhnya. Nah di sini Zheng sebenarnya tidak berniat untuk membunuh Peiran. Dia cuma pengen Peiran ini kembali ke Sekte Luo dan memberitahu Luo Bingxuan kalau Zheng akan kembali. Setelah dia kembali nanti, dia bakal menyuruh Luo Bingxuan untuk menebus dosa-dosanya di hadapan makam ayahnya. Tapi habis ngomong begitu, entah kenapa Luo Zheng ini malah mengeluarkan pukulan mautnya yang membuat Peiran terpental bener-bener sangat jauh. Kayaknya sih ini kemungkinan besar Peiran udah bakalan tumbang. Melihat itu, Wan Yang tidak menyangka Zheng bakalan bisa mengalahkan Peiran yang berada di ranah Ignite. Lalu Zheng di sini bilang kalau dia tidak mau melawan Wang Yan. Selama Wang Yan minta maaf kepada adiknya Zheng dan berjanji untuk tidak mengganggunya lagi, Zheng akan melupakan kejadian di sini. Wang Yan pun bilang kalau sebenarnya dari awal dia berencana buat mengajak Zheng ini berteman.
Tapi di saat Zheng menolaknya dan merusak hubungannya dengan Luoyan, tujuan untuk berteman pun udah hilang. Wang Yan pun di sini merasa kalau Luo Zheng ini hanyalah bagaikan seekor semut, gak ada apa-apanya buat dia. Wang Yang pun menyerang dengan jurusnya. Terlihat jurusnya Wang Yan ini sangatlah luar biasa. Bahkan dari jurus Wang Yang tersebut membuat tekanan yang sangat-sangat luar biasa. Sampai-sampai Zheng Yin tidak bisa bergerak sama sekali. Lalu Wang Yang di sini bilang kalau Zheng saat ini masih sangatlah lemah untuk menghadapinya. Kelihatannya sih seru banget ya pertarungan mereka ini. Jadi gimana? Apakah pertarungan berikutnya Zheng bakalan menang atau Zheng bakalan kalah? Kita lanjutkan aja nanti di part selanjutnya.